Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali bersama channel Agus Mulyana. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai tentang simulator untuk microcontroller dan elektronika dasar. Jadi ada banyak varian atau jenis pilihan. Pada kali ini kita akan sama-sama menggunakan Autodesk Tinkercad. Baik, pada posisi sekarang saya sudah login. Teman-teman dapat menggunakan akun sendiri, artinya membuat dari awal atau bisa menggunakan akun email dari Gmail. Baik, posisi sekarang ada di dashboard. Kenapa Autodesk ini cukup mumpuni? Yang pertama adalah free, yang kedua di sini juga ada opsi kalau kita mau membuat sekaligus 3D design produk. Misalkan kita ingin membuat enclosure atau casing dari produk nantinya, itu disediakan juga di menu yang ada di Autodesk ini. Baik, kita langsung di bagian sirkuit karena kita akan belajar di pemrograman untuk Arduino, yang mana di sini disupportnya untuk varian atau jenis Arduino Uno. Teman-teman dapat melihat di sini saya sudah mengerjakan beberapa simulator atau unit rangkaian sebelumnya. Kita akan bikin dulu dari yang sangat awal, sangat dasar. Silakan klik menu Create New Circuit. Tentu koneksi menjadi hal penting karena ini sifatnya simulator online, tidak diinstal, tidak standalone di komputer kita, tapi dia ada di servernya Tinkercad. Maka koneksi jaringan internet penting diperhatikan. Baik, sebelum masuk ke simulasi, izin menjelaskan dulu beberapa bagian utama di IDE-nya. Jadi kalau di bagian atas ini menu-menu standar untuk edit, view, delete, kasih keterangan, pengaturan warna garis, lalu jenis garis, lalu nanti ada untuk rotate yang memutar objek yang sudah kita ambil ke area working space ini, ke area kerja. Di bagian kanan, di bagian atas itu pertama ada circuit view, jadi untuk melihat sirkuit yang ada di working space. Yang sebelahnya adalah untuk bagian skematiknya. Nah, di sini nanti bisa dilihat kalau sudah membuat dari area sirkuit. Bagian kanannya adalah bagian BOM, Bill of Material, atau tabel part yang nanti akan digunakan. Baik, di bagian bawahnya ada kode. Kode ini didukung oleh dua mode, satu teks, yang kedua adalah visual programming, atau bisa mode hybrid kalau pengen melihat dua-duanya. Ini juga belum. Di bagian tengah ada memulai atau men-stop simulasi. Bagian berikutnya kita dapat mengekspor untuk share apa yang sudah kita kerjakan ke teman-teman lewat media yang lain. Yang tak kalah penting di bagian bawah ini ada library. Teman-teman dapat melihat library-nya banyak, dari mulai yang sangat basic sampai yang mungkin di bawahnya sudah ada beberapa yang default relasi terhadap microcontroller, bisa Arduino, bisa microbit. Oke teman-teman sekalian, saya akan coba ambil Arduino langsung atau saya pilih Arduino. Nah, di bagian library Arduino, maksudnya library paket untuk rangkaian apa, sudah disediakan dari yang paling dasar yang hanya breadboard dan controller sampai yang sudah terhubung atau diintegrasikan dengan beberapa sensor, aktuator atau indikator. Baik, yang pertama akan saya ambil yang paling sederhana, yaitu tentang pemrograman LED atau LED sebagai indikator. Ini tinggal diklik lalu drag and drop, taruh di area working space. Nah, perhatikan dia masih ngeload image-nya. Teman-teman dapat melihat ini scroll untuk zoom in, zoom out. Nama objeknya dapat kita ganti, misalkan rangkaian 1. Teman-teman dapat lihat ya. Oke. Teman-teman di sini ini sudah dihubungkan, ada LED dengan resistor masuk ke pin 13. Nilai resistor atau objek yang kita klik akan dimunculkan propertiesnya. Ini pun bisa diedit atau editable. Ini value-nya pun bisa diedit, satuannya juga sama. Teman-teman, untuk LED juga sama, bisa diganti namanya LED 1 dan warnanya bisa kita pilih di bagian drop down color-nya. Baik teman-teman sekalian, untuk wiring ini saya ulangi. Misalkan ini kita akan ganti pin 13, kita ganti warnanya warna merah. Teman-teman perhatikan di sini, saya ulangi, ini bisa kita ganti di sini. Sementara ground biasanya kita kasih warna hitam di standarisasi wiring. Oke, kita kasih. Nah, kita sudah punya microcontroller dengan LED sebagai indikator, dilengkapi resistor, terhubung ke pin 13. Nah, rangkaian LED ini kalau kita lihat dia aktif high, artinya katodenya sudah terhubung ke ground duluan. Untuk dia bisa nyala, dia butuh polaritas lebih tinggi dari ground atau high atau data 1, sehingga untuk membuktikannya kita dapat membuat programnya. Teman-teman bisa pilih code
Nah, by default ini disediakan kok dalam bentuk visual programming. Pada video ini saya akan menggunakan mode teks saja. Jadi bisa blok sama teks atau teks saja. Saya ulangi, saya menggunakan teks saja. Nah, di bagian teks ini teman-teman dapat lihat Arduino itu relatif seperti framework. Nah, sementara bahasa pemrograman yang didukungnya adalah C dan C++. Oke, kita mulai dari bagian atas. Bagian atas ini kalau kita ada library, nah ini kita bisa add-on library. Ini stage 1, stage 2 kita di sini ada namanya deklarasi variabel. Teman-teman nanti bisa membuat deklarasi variabel di sini. Berikutnya di stage 3, ini di sini adalah konfigurasi atau point setup terhadap fungsi hardware yang akan kita gunakan. Dalam hal ini hardware dalam microcontroller bisa serial, bisa pin statusnya sebagai input atau output, dan bagian-bagian yang lain. Oke. Berikutnya stage keempat di sini adalah main loop atau program utama yang di area ini ya, dari point loop ini akan mengerjakan program terus berulang kecuali ada interrupt dari power atau dari end user. Dan terakhir biasanya di bagian stage 5 ini kita di sini bagian prosedur. Kita dapat membuat function atau prosedur taruh di luar program utama. Nah, secara urutan ada 5 bagian. Mari kita edit dan kita buktikan. Tadi di awal saya sampaikan rangkaian LED ini adalah active high. Nah, sementara program bawaannya adalah dia dibikin toggle. Jadi dibikin nyala mati dengan interval 1 detik. Saya akan buktikan, akan stop dulu ini. Saya kasih komen. Nah, kalau dengan perintah ini dia akan nyala beneran, maksudnya nyala terus-menerus, berarti memang betul rangkaian ini terbukti active high. Karena ketika diberi high dia akan menyala. Mari kita compile start simulation. Dan kita lihat LED-nya ini terbukti dia sudah menyala. Kenapa demikian? Nanti kita bahas jadi terpisah. Tadi di awal ini LED itu ada 2 bagian, ada anoda dan katoda. Anoda by default dia butuh supply positif dan katoda butuh supply ke negatif. Dan syarat LED dapat berfungsi karena sifatnya dioda, maka dia harus benar dialiri oleh arah arus yang benar dari anoda ke katoda. Di awal untuk posisi rangkaian ini katodanya sudah terhubung ke ground, artinya potensialnya lebih rendah. GND ya. Artinya untuk mendrive arus dapat mengalir harus ada potensial yang lebih tinggi dari ground. Maka dia butuh VCC atau high atau data 1. Ini kita buktikan di sini. Sementara kalau untuk mematikannya, saya stop dulu. Saya edit, saya buktikan ini diubah logiknya menjadi low. Nah, kenapa low mati? Karena tadi di sini sudah dapat 0 atau low terhubung ke GND, kita kasih 0 sehingga tidak ada beda potensial. Tidak ada beda potensial berarti tidak ada arus yang mengalir. Kita buktikan, harusnya dengan kondisi kebutuhan itu tidak terpenuhi, LED-nya tidak akan menyala. Ini kita buktikan LED-nya tidak menyala. Nah, kita kembalikan ke program awal. Jadi kita udah paham cara kerja LED-nya. Sekarang kita kembalikan ke program awal bahwa ini akan menjadi sebuah program LED blinking. Jadi dibikin toggle. Kita kembalikan ke status logiknya high. Jadi dibikin nyala dulu pertama, lalu kita buang kembali komennya. Ini jedanya 1 detik ya, 1000 mili. Berikutnya logiknya diubah jadi low, artinya dia akan dibikin off. Berikutnya tunda lagi 1 detik dan berulang terus. Mari kita compile kembali. Dan dari hasil proses konfigurasi program ini, dari blinking LED akan melihat bahwa LED akan nyala dan mati bergantian selama interval 1 detik. Baik, itu pengenalan pertama untuk Tinkercad. Ikutin terus video-video seri berikutnya karena akan kita lanjutkan untuk membahas cara kerja rangkaian-rangkaian yang lebih menarik dengan menggunakan simulator Tinkercad. Jika dirasa ada manfaatnya dari video pembelajaran ini, silakan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung terus materi-materi yang lebih menarik dan memberikan manfaat banyak bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya izin stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.